Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Peru di pembelajaran online matematika peminatan. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Saya harap Peru kalian selalu sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Pada kesempatan kali ini, Peru akan menjelaskan kembali tentang vektor di ruang 2. Nah, indikator pencapaian tujuan yang akan kita pelajari hari ini adalah untuk yang pertama, menjelaskan dan menuliskan vektor posisi. 2. Menjelaskan dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi vektor. 3. Menjelaskan dan menentukan panjang vektor, dan semuanya ini adalah di ruang 2. Nah, untuk vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik O. Nah, berarti kalau di sini adalah vektor posisi A, bisa dinyatakan sebagai berikut. Vektor baris. Nah, penulisan untuk vektor ada 3. Di sini ada vektor baris. Vektor baris berarti ini mendatar, baris. Kemudian yang kedua, vektor kolom ke bawah. Dan untuk vektor dalam kombinasi linear ditambahi I dan J. Berarti X1, Y1 untuk yang baris, X1 dan X2 untuk yang kolom, berarti ke bawah. Dan untuk yang kombinasi linear, X1I ditambah Y1J. Nah, ini kalau dilihat pangkalnya semua dari O. Untuk titik A berarti O ke A. Kemudian untuk OB, titik B adalah O ke B. Sehingga dari titik-titik ini vektor AB bisa dituliskan, nah, dari A ke B ya, berarti bisa dituliskan selisih antara O ke B dikurangi O ke A. Nah, jadi penulisannya adalah X2 Y2 dikurangi X1 Y1. Hasilnya untuk penulisan vektor seperti berikut. Nah, ini untuk penulisan vektor posisi. Nah, kemudian untuk operasi aljabar pada vektor di ruang 2. Nah, operasi di sini meliputi penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian skalar dengan vektor. Nah, untuk yang perlu kalian ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan sama persis. X1 dan X2 dan X3 yang dihitung X ya dengan X, Y dengan Y. Kemudian kalau untuk yang perkalian dengan skalar, K kali vektor U, berarti K ini semuanya dikalikan dengan X1 dan Y1. Nah, bedanya untuk penjumlahan dan perkalian seperti itu saja. Dan kemudian yang ketiga adalah panjang vektor di ruang 2. Nah, ini namanya panjang. Tadi untuk mencari vektor AB hasilnya adalah X2 min X1, terus yang kedua Y2 min Y1. Nah, untuk mencari panjangnya, nah, panjang di sini disimbolkan seperti tanda nilai mutlak. Nah, kayak nilai mutlak vektor AB. Rumusnya adalah ya tadi, hasil untuk yang X tadi dikuadratkan ditambah hasil untuk yang Y dikuadratkan juga, dan seluruhnya di akar. Nah, ini untuk mencari panjang vektor AB. Nah, dari semuanya ini kalian sudah merangkumnya di pertemuan minggu lalu. Jadi untuk yang ini tidak usah ditulis kembali. Nah, kemudian saya beri contoh lain beda sedikit dari yang minggu kemarin. Diketahui titik P 2,1,
PQ 4,5 dan titik R adalah 1,1. Tentukan vektor PQ dan vektor QR. Yang kedua, nilai vektor PQ dikurangi 2 QR, dan yang ketiga adalah panjang vektor PQ. Nah, berarti untuk yang pertama dulu, vektor PQ. PQ itu sama dengan OQ dikurangi OP. Sehingga OQ di sini adalah 4,5 dan OP adalah 2,-1. Setelah dikurangi hasilnya 4 kurangi 2, 2, 5 kurangi -1, 6. Nah, ini betul. Kemudian yang QR pun juga sama. QR sama dengan OR dikurangi OQ. OR sendiri adalah 1,1, terus OQ adalah 4,5. 1 dikurangi 4 -3, 1 kurangi 5 -4. Nah, ini untuk vektor QR. Kemudian yang kedua, PQ dikurangi 2QR. Nah, PQ sendiri sudah dapat tadi, untuk ini 26, terus 2QR, 2 kali QR, -3 -4. Nah, -2 kali -3, nah -2 kali -3 hasilnya positif 6, -2 kali -4 hasilnya positif 8. Nah, langsung aja dijumlahkan. 2 tambah 6, 8, 6 tambah 8, 14. Nah, ini untuk hasil yang kedua. Terus yang ketiga sekalian, mencari panjang vektor PQ. Nah, PQ tadi kalian sudah dapat, yaitu 2,6. Nah, untuk mencari panjangnya langsung aja 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 2 kuadrat hasilnya 4, 6 kuadrat hasilnya 36. Kalau kalian jumlahkan hasilnya 40. 40 itu bisa dipecah menjadi 4 kali 10. Dan 4-nya kalau diakar menghasilkan 2, 10-nya nggak bisa diakar, ya ajek. Berarti hasil akhirnya adalah 2 akar 10. Nah, ini adalah contoh dari vektor di ruang 2. Dan ini tadi semuanya saya tuliskan dalam bentuk vektor kolom, karena biasanya dalam bentuk vektor kolom. Nah, nanti suatu saat saya juga akan memberikan dalam bentuk vektor kombinasi linear ataupun vektor baris. Nah, untuk yang contoh soal ini silakan ditulis. Nah, setelah ditulis, saya beri satu latihan soal. Diketahui titik K -2,3, titik L -4,5, dan titik M 2,-3. Tentukan vektor KL dan vektor LM. Yang kedua, tentukan nilai 2KL dikurangi LM. Dan yang ketiga adalah tentukan panjang vektor LM. Nah, untuk latihan soal ini kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Oke, saya kira cukup. Terima kasih sudah menyimak dan mencatat semua hasil dari pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa contoh soal tadi dan latihan soalnya ditulis yang rapi di buku kalian dan kemudian dikirim di Google Classroom. Oke, sebelum saya akhiri, ingat tentang 3M sama kayak kemarin ya. Nah, oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.